Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim seiman, hari ini kita akan membahas kisah Nabi Ilyas yang mempunyai sayap dan tingginya mencapai 150 meter. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam agama, tontonlah video ini sampai habis. Nabi Ilyas alaihissalam adalah seorang nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan jarang sekali orang-orang yang membahas kisahnya. Menurut sebuah riwayat, kalau Nabi Ilyas memiliki postur badan 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam, dikatakan bahwa tingginya Nabi Ilyas yaitu 150 meter. Maka benarkah riwayat tersebut? Marilah kita simak kisah selengkapnya. Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada tahun 850 sampai 910 sebelum Masehi. Al-Quran hanya sedikit saja mengisahkan tentang Nabi Ilyas, yakni surat Al-An'am dan surat As-Saffat. Namun ada khilafah dari para ulama tentang siapakah sebenarnya Nabi Ilyas. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud adalah Nabi Idris, sedangkan menurut pendapat para ulama ahli tafsir yang lain mengatakan Ilyas bukanlah Idris. Ilyas adalah keturunan Nabi Harun bin Imran, yang tak lain Harun adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Jika kita melihat dalam surat Al-An'am ayat 84-85, di sana bisa disimpulkan bahwasanya ada dua kemungkinan dari mana Ilyas berasal. Ia merupakan keturunan Nuh, yang kedua adalah Ilyas merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Jika dilihat dari silsilah Nabi Idris, Idris bukanlah keturunan Nuh, apalagi Ibrahim. Idris diutus jauh sebelum kedua nabi tersebut. Jadi, pendapat sebagian besar para ulama mengatakan Ilyas bukanlah Idris, tetapi beliau adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam, nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Imam Ibnu Katsir telah menyeriwayatkan dalam bukunya tentang silsilah Nabi Ilyas, bermula dari kisah Nabi Harun yang merupakan leluhur Nabi Ilyas alaihissalam. Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat Harun yang tak lain adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi nabi juga. Karena saat itu Nabi Musa butuh seorang juru bicara untuk bisa berdakwah kepada kaum Bani Israel. Karena Musa dari kecil kesulitan untuk berbicara, diangkatlah Harun menjadi nabi untuk menemani dakwah Nabi Musa. Dalam Al-Quran sendiri, nama Harun sering berdampingan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata. Nabi Harun dinilai cocok mendampingi Nabi Musa di kala itu. Dan Nabi Ilyas ini berasal dari keturunannya Harun. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah yang bernama Ba'alabak yang terletak di daerah Damaskus. Ba'alabak ini adalah sebuah kota yang masyarakatnya menyembah patung. Patung-patung berhala yang mereka sembah ini bernama berhala Ba'al. Maka kota mereka dinamai serupa dengan berhala yang mereka sembah menjadi kota Ba'alabak. Dikisahkan berhala Ba'al adalah sebuah patung yang terbuat dari emas dan ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi. Ada pula ahli tafsir lain yang mengatakan bahwasanya Ba'al adalah nama seorang perempuan. Mereka dikatakan menyembah tokoh perempuan di kota itu. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya Ba'al adalah nama patung berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ilyas. Setiap hari Nabi Ilyas mendakwahi kaum ini supaya mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah bertahun-tahun mereka didakwahi, akhirnya mereka pun merasa jengkel dan risih kepada Nabi Ilyas. Mereka menganggap Ilyas hanyalah pengganggu dan sering mengancam mereka dengan azab-azab Allah. Suatu ketika anak dari raja mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Raja pun berkata kepada Nabi Ilyas, "Hai Ilyas, menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk anakku yang tengah sakit?" Kemudian Ilyas pun menjawab, "Tanyakanlah kepada berhala-berhala yang kalian sembah, siapa tahu mereka bisa membantu." Raja pun sangat kesal mendengar jawaban tersebut. Hingga suatu hari Raja bersekongkol untuk mengusir Ilyas dari negeri mereka. Ketika Nabi Ilyas mendatangi mereka untuk berdakwah, mereka melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu. Nabi Ilyas pun tak pernah gentar dan takut untuk berdakwah supaya mereka tidak tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya, pada suatu hari, ketakutan Ilyas pun muncul karena ada kabar kalau masyarakat di negeri itu mau membunuh Nabi Ilyas. Pada akhirnya, Nabi Ilyas pun pergi suatu tempat yang aman dan tinggallah dia di sebuah gua selama pelarian itu. Setiap hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuannya berupa burung gagak yang memberi makanan untuk sang Nabi. Pada suatu hari, bencana pun datang kepada kaum yang ditinggalkan Ilyas alaihissalam. Ketika itu, di negeri Ba'alabak terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Dikisahkan, musim kemarau itu terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Tak ada hujan sama sekali yang turun hingga tanah pun menjadi gersang dan tanah pun menjadi luar biasa panas. Penduduk kota Ba'alabak pun tidak mampu bertahan akibat kemarau itu sehingga mereka mati satu persatu. Karena tak ada makanan dan minuman, para penduduk negeri itu beranggapan bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpakan oleh berhala Baal karena Nabi Ilyas telah berdakwah di negeri mereka. Kemudian mereka pun pergi mencari Nabi Ilyas dan mereka ingin membunuh Nabi Ilyas supaya musibah yang menimpa negerinya segera berakhir. Akhirnya mereka pun mendapati persembunyian Nabi Ilyas. Namun pada saat itu Nabi Ilyas telah melarikan diri karena beliau tahu ada segerombolan orang dari negeri Ba'alabak pergi ke gua di mana Nabi Ilyas tinggal. Nabi Ilyas pun terpaksa lari dengan cara menyusuri sungai hingga sampailah di sebuah rumah tua yang kecil. Lalu Nabi Ilyas pun mengetuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Pintu rumah itu dibuka oleh seorang wanita yang sudah tua. Kemudian Nabi Ilyas meminta izin kepada wanita itu untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Wanita itu pun mengizinkannya dan menyuruh Nabi Ilyas masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah tersebut ada anak laki-laki anggota keluarga itu sedang sakit parah. Karena merasa kasihan, Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat penyakit laki-laki itu. Tak beberapa lama, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu pun sembuh dari sakitnya. Anak anggota keluarga yang sakit itu bernama Ilyasa. Setelah Ilyas sembuh dari sakitnya, hari-harinya diisi dengan belajar bersama Nabi Ilyas. Hingga pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ilyas menjadi seorang nabi yang kita kenal sebagai Nabi Allah. Dari sini sudah ada 2 nabi, yaitu Ilyas dan Ilyasa. Singkat cerita, setelah Nabi Ilyas mengetahui bahwa Raja Zalim di negerinya telah meninggal, Nabi Ilyas dan Ilyasa pun mendatangi negeri Ba'alabak dan keduanya mulai berdakwah kembali kepada masyarakat itu. Tetapi saat itu musibah kemarau di negeri Ba'alabak belum berakhir selama negeri itu ditinggalkan Nabi Ilyas. Sebagian besar masyarakat di negeri itu telah banyak yang meninggal dunia. Akhirnya Nabi Ilyas pun membuat suatu perjanjian kepada masyarakat. Apabila mereka mau meninggalkan sesembahan mereka dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ilyas akan mengakhiri azab kaum tersebut. Karena orang-orang telah berputus asa dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dengan terpaksa mereka mengikuti saran Nabi Ilyas. Setelah itu mereka menghancurkan berhala-berhala dan kemudian mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Setelah janji mereka sudah dijalankan, Nabi Ilyas pun berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ilyas. Negeri itu pun diturunkan hujan yang begitu derasnya hingga berakhirlah penderitaan mereka karena azab tersebut. Setelah keadaan di negeri Ba'alabak sudah kembali normal, hewan ternak dan kebun mereka telah menghasilkan makanan. Masyarakat di negeri ini kembali menyembah berhala. Artinya, mulailah masyarakat membuat patung-patung kembali dan di negeri itu menjadi negeri penyembah berhala lagi. Nabi Ilyas pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan hati kaumnya. Namun akhirnya negeri itu pun dilanda kemarau lagi dan lebih parah dari sebelumnya. Dan Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan kaumnya. Menurut satu riwayat, tak lama setelah Nabi Ilyas pergi, beliau pun wafat dengan cara diangkat oleh Allah ke langit. Hadis tentang wafatnya Nabi Ilyas disebutkan oleh Wahab bin Munabbih yang menyatakan bahwa pada saat itu Ilyas berdoa kepada Allah untuk mencabut nyawanya karena kaumnya telah ingkar dan mendurhakainya. Kemudian datanglah seekor binatang berwarna merah seperti api. Lalu Nabi Ilyas pun menaiki binatang tersebut. Dan Allah menumbuhkan sayap di tubuh Nabi Ilyas serta memakaikannya pakaian yang terbuat dari cahaya. Setelah itu Allah merubah Nabi Ilyas menjadi malaikat. Seorang malaikat manusia yang terbang di langit dan berjalan di bumi.
Tetapi hadis ini mengandung kontroversi dari kisah-kisah Israel, tidak perlu diyakini kebenarannya dan tidak perlu pula didustakan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Qisasul Anbiya, disebutkan bahwasanya setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir berkumpul di Baitul Maqdis, Palestina di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini menjalani haji berdua. Katanya setiap musim haji itu pasti di Mekah ada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Namun orang-orang tidak menyadari kehadiran mereka. Ketika keduanya melaksanakan ibadah haji, mereka pun meminum air Zam-Zam. Setelah mereka meminum air Zam-Zam, perut mereka kenyang selama setahun penuh. Jadi selama 1 tahun penuh mereka tidak akan memakan apapun. Mereka hanya akan meminum air Zam-Zam selama musim haji. Ibnu Katsir juga menyebutkan tidak ada dalil yang sahih tentang kisah-kisah tersebut. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir telah lama wafat. Ada juga kisah yang cukup aneh yang dikisahkan oleh Imam Al-Baihaqi. Pada suatu hari, ketika Rasulullah dan para sahabatnya melakukan perjalanan, mereka pun singgah di sebuah lembah. Salah seorang dari sahabat mendengar sayup-sayup ada orang yang berdoa di lembah itu. Orang yang berdoa itu mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku umatnya Muhammad SAW yang dirahmati, diampuni, dan diterima taubatnya." Anas bin Malik berkata, lalu kulihat sumber suara itu ternyata adalah seorang laki-laki yang tingginya 300 zero atau sekitar 150 meter. Orang ini malah lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam yang hanya 30 meter. Kemudian orang yang tinggi besar itu berkata kepada Anas, "Hai, siapakah engkau?" Anas pun menjawab, "Aku adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW." Orang tinggi besar itu berkata, "Lalu di manakah Nabi Muhammad SAW sekarang?" Anas kembali menjawab sambil menunjuk suatu tempat, "Di sebelah sana, beliau sedang mendengar pembicaraanmu." Orang itu berkata, "Wahai Anas, pergilah engkau kepada Muhammad SAW dan sampaikan kepada beliau saudaranya Ilyas mengirim salam kepadanya." Anas pun kemudian mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan pesan orang tinggi besar itu, yang ternyata orang tadi adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Maka Rasulullah SAW bangkit dari duduknya dan menemui Ilyas. Setelah keduanya bertemu, mereka pun berpelukan dan diteruskan dengan mengobrol. Setelah itu Nabi Ilyas yang tingginya 150 meter itu berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah makan kecuali hanya sekali setahun. Dan hari ini aku akan makan. Bagaimana kalau sekarang kita makan, wahai Rasulullah?" Kata Anas, kemudian turun makanan dari langit dan Rasulullah makan berdua. Selepas makan, kami pun salat asar berjamaah. Kemudian kami pun pergi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Nabi Ilyas di tempat itu. Kata Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan hadis itu adalah hadis yang sangat parah. Kisah ini juga diriwayatkan di dalam kitab Mustadrak karya Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Katsir yang mengatakan hadis tentang Ilyas yang tinggi besar itu adalah hadis palsu karena tidak sesuai dengan hadis sahih. Dari sisi Imam Ibnu Katsir juga memberi contoh dalam hadis sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam yang tingginya 60 hasta. Kemudian generasi setelah Adam tinggi manusia akan semakin tambah pendek." Artinya tidak ada manusia yang diciptakan Allah SWT lebih tinggi dari Nabi Adam. Sementara di kisah tadi Nabi Ilyas tingginya 150 meter, 5 kali lipat lebih tinggi dari Nabi Adam. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengatakan hadis itu Rasulullah SAW berdiri kemudian mendatangi Ilyas. Itu sesuatu yang tidak benar. Harusnya Ilyaslah yang mendatangi Rasulullah SAW karena itulah adabnya. Karena Rasulullah SAW adalah nabi di antara nabi yang paling mulia. Maka dari itu Imam Ibnu Katsir dengan tegas menyatakan kalau riwayat hadis itu palsu. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.